7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulullah ba'dahu. Salawat puji Allah Tuhan semesta alam, marilah sama-sama kita hancurkan yang mana dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat merasakan kehidupan yang begitu penuh dengan kenikmatan. Salam beringkat salam yang tak pernah hentinya selalu kita sanjung dan saji kepada sang ibu alam Nabi besar Muhammad SAW. Yang dengan berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya kita dapat mengenyam masa pendidikan sebagaimana yang kita rasakan pada saat kali ini. Baiklah, saya sebagai moderator tidak akan perpanjang mukadimah lagi. Maksudnya kita masuk ke dalam presentasi evaluasi media pembelajaran matematika, yang mana pembahasan kita merancang soal kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif, yang mana pemateri terdiri dari 4 orang, yang mana yang pertama Nia Veronica. Kepada pemateri pertama kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Nia Veronica, NIM 1914041014. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang merancang soal kemampuan berpikir kritis. Yang pertama, kita masuk pada pengertian kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan proses berpikir dengan memberi argumen disertai dengan alasan yang tersusun, terorganisasi dengan kualitas suatu alasan secara sistematis, serta menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua, kita masuk pada indikator. Menurut Cassion, terdiri dari 4 indikator. Yang pertama yaitu menafsirkan kemampuan dalam memahami dan mengekspresikan makna dari permasalahan. Yang kedua, analisis, yaitu kemampuan dalam mengidentifikasi hubungan antara konsep, pertanyaan, dan deskripsi. Yang ketiga, evaluasi, yaitu kemampuan dalam menilai suatu kredibilitas pertanyaan dan mampu menilai secara logika hubungan antara konsep, pertanyaan, dan deskripsi. Dan yang keempat yaitu menarik kesimpulan, kemampuan yang dapat mengidentifikasi dan mendapatkan unsur-unsur yang dibuat untuk menarik sebuah kesimpulan yang masuk akal. Selanjutnya kita masuk pada kisi-kisi soal kritis. Di sini kami mengambil dari skripsi senior, yaitu dalam satuan pendidikannya MTS Negeri 04 Kota Padang, mata pelajaran matematika, kelas 8 semester genap, materi pokok pola bilangan, dan bentuk soalnya uraian. Kompetisi dasar 3.1 membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan, pola pada baris bilangan, dan barisan konfigurasi objek. Dalam kisi-kisi ini terdapat tabel yang isinya itu ada indikator soal, indikator kemampuan berpikir kritis. Yang pertama, siswa mampu menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Dalam indikator kemampuan berpikir kritis, ada situation atau mampu menyelesaikan masalah sesuai konteks permasalahan dan mampu menyelesaikan soal-soal matematika yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada ration atau mampu menyelesaikan, memberikan alasan tentang jawaban yang diberikan. Yang kedua, dalam indikator soal, siswa mampu menggeneralisasi pola bilangan, pola pada baris bilangan menjadi suatu persamaan. Dalam indikator kemampuan berpikir kritis, ada overview, atau mampu meneliti, mengecek kembali apa yang telah ditemukan, dipertimbangkan, dipelajari, dan disimpulkan. Yang kedua ada fokus,
mampu menuliskan hal apa yang diketahui dari soal, siswa dapat menuliskan hal yang apa ditanya pada soal dan siswa dapat menceritakan dengan bahasanya sendiri dalam permasalahan soal tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Kepada pemateri kedua, Khailatul Qiyamu, kepada pemateri kedua kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan soal kemampuan berpikir kritis. Satuan Pendidikan MTSN 04 Kota Padang, mata pelajaran matematika, kelas 8 semester genap dengan materi pokok pola bilangan. Di sini ada 6 soal yang disajikan. Yang pertama, Lola menyusun batang korek api dalam bentuk pola gambar berikut ini. Ini merupakan gambar batang korek api. Jika Lola terus melanjutkan susunan pola tersebut, berapa banyak batang korek api yang disusun Lola pada susunan ke-20? Soal yang kedua, di sini disajikan gambar lingkaran dan silang. Diibaratkan gambar silang adalah bunga melati dan gambar lingkaran adalah bunga mawar. Pertanyaannya, tentukan banyaknya bunga mawar dan bunga melati, di mana kedua bunga banyaknya sama. Soal yang ketiga, apakah suku ke-12 dari bilangan asli kelipatan 6 kurang dari 100 adalah 84? Jelaskan. Saja kita bahas kunci jawaban soal tes kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Soal yang pertama tadi disajikan tentang gambar batang korek api. Diketahui barisan bilangan jumlah batang korek api adalah 6, 9, 12, dan seterusnya. Yang ditanya adalah banyak batang korek api pada pola susunan ke-20 atau U20. Dijawab atau kita selesaikan dengan cara banyak batang korek api pada pola ke N dapat ditentukan dengan rumus berikut. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikalikan dengan B. Nah, berdasarkan rumus tersebut, kita masukkan nilai yang diketahui tadi. U1 sama dengan 6 dan B adalah beda sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan 3. U20 atau N-nya sama dengan 20 yang ditanyakan sama dengan 6 ditambah 20 kurang 1 dikalikan dengan 3. Sehingga didapatlah U ke-20 atau banyak batang korek api pada susunan ke-20 adalah 63 batang. Soal yang kedua, pada gambar lingkaran adalah bunga mawar dan gambar silang adalah bunga melati. Pola bilangan untuk bunga melati diketahui 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Sedangkan pola bilangan bunga mawar adalah 1, 4, 9, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah banyak bunga melati dan bunga mawar, di mana banyaknya bunga mawar sama dengan bunga melati. Dijawab, MA atau bunga mawar sama dengan 1, 4, 9, 16, hingga seterusnya, di mana polanya adalah N kuadrat. ME atau bunga melati, polanya adalah 8M, di mana 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Nah, dari keterangan soal tersebut, terdapatlah persamaan N kuadrat sama dengan 8M. N sama dengan 8. Nah, berarti pola ke-8 nilainya sama. Sehingga banyak bunga mawar sama dengan 8 kuadrat sama dengan 64, sedangkan banyak bunga melati adalah 8 kali 8 sama dengan 64. Untuk soal yang ketiga, pertanyaannya tadi adalah, apakah suku ke-12 dari bilangan asli kelipatan 6 kurang dari 100 adalah 84? Jawabannya adalah tidak benar. Kenapa? Karena adalah barisan bilangan asli kelipatan 6 kurang dari 100 adalah 6, 12, 18, hingga sampai ke 96. Di mana U1 atau A adalah 6, bedanya adalah 6, dan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, sehingga didapat U ke-12 adalah 72. Jadi suku ke-12 dari bilangan asli kelipatan 6 kurang dari 100 adalah 72. Selanjutnya yaitu rubrik penskoran kemampuan berpikir kritis. Di sini ada beberapa pedoman penskoran tes kemampuan berpikir kritis matematis.
Yang pertama adalah interpretasi, maksudnya adalah memahami masalah yang ditunjukkan dengan peserta didik, menulis diketahui dengan tepat maupun yang ditanyakan soal dengan tepat. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bagaimana respon peserta didik. Misalnya tidak menuliskan yang diketahui dan ditanya pada soal, maka skornya 0. Selanjutnya salah menuliskan yang diketahui dan ditanya pada soal, skornya 1. Hingga sampai skor yang tertinggi adalah 4 dengan respon peserta didik membuatkan yang diketahui dan ditanya pada soal dengan tepat dan lengkap. Selanjutnya yang kedua adalah analisis. Maksudnya adalah mengidentifikasi hubungan-hubungan antara pertanyaan-pertanyaan dan konsep-konsep yang diberikan dalam soal ditunjukkan dengan peserta didik dapat membuat model matematika dari soal yang diberikan dengan tepat dan memberikan penjelasan dengan tepat. Misalnya respon peserta didiknya adalah tidak membuat model matematika dari soal yang diberikan, skornya 0, membuat model matematika dari soal yang diberikan tetapi tidak tepat, skornya 1, hingga skor tertinggi adalah 4, membuat model matematika dari soal yang diberikan dengan tepat dan memberi penjelasan yang benar dan lengkap. Selanjutnya, indikator yang ketiga adalah evaluasi. Maksudnya adalah menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan soal, lengkap dan benar dalam melakukan perhitungan. Adapun respon peserta didik ada 4, ada 5. Yang pertama, tidak menggunakan strategi dalam menyelesaikan soal, skornya 0. Menggunakan strategi yang tidak tepat dan tidak lengkap dalam menyelesaikan soal, skornya 1, hingga skor yang tertinggi adalah 4, yaitu menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan soal lengkap dan benar dalam melakukan perhitungan atau penjelasan. Serta indikator yang terakhir adalah inferensi, yaitu membuat kesimpulan dengan tepat. Di sini ada respon peserta didiknya ada 5. Yang pertama tidak membuat kesimpulan, skornya 0. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan dengan tepat sesuai dengan konteks soal dan lengkap, skornya adalah 4. Dapat kita tarik kesimpulan di sini, semakin tinggi skor peserta didik, maka penskoran tes kemampuan berpikir kritis matematis semakin baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Untuk berikutnya, yakni materi ketiga mengenai merancang soal kemampuan kreatif. Pada hari Saramanda kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Deni Saramanda dengan nomor 119. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai merancang soal kemampuan berpikir kreatif. Yang mana yang pertama ada pengertian kemampuan berpikir kreatif. Berpikir merupakan istilah yang sudah banyak dikenal orang. Menurut Westbrook dalam Siswono berpendapat bahwa berpikir kreatif merupakan proses-proses untuk menghasilkan suatu produk kreatif yang merupakan karya baru atau inovatif yang diperoleh dari suatu aktivitas atau kegiatan yang terjajah sesuai dengan tujuan. Yang mana hal ini sejalan dengan ungkapan Munandar, yang mana artinya kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu hal yang baru, sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang salah pada unsur-unsur sebelumnya. Dari kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif adalah menciptakan gagasan-gagasan yang baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah yang menuntut keseimbangan dan aplikasi dari ketiga aspek esensial kecerdasan analitis, kreatif, dan praktis, serta berkaitan dengan kemampuan untuk mengkombinasikan, memecahkan, atau dalam menjawab masalah. Untuk berpikir kreatif ini sendiri, dia merupakan C4, yang mana pada jenjang ini dapat dikatakan bahwa analisis adalah kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Yang mana di C4 ini merupakan
siswa untuk pandai menganalisis suatu soal. Yang mana kemampuan ini dapat berupa analisis, analisis elementer atau unsur, analisis hubungan, yaitu identifikasi hubungan, analisis perorganisasian, perorganisasian prinsip-prinsip atau identifikasi prinsip. Yang mana di jenjang ini peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menentukan asumsi, dan membedakan pendapat, serta fakta menemukan hubungan sebab akibat. Kemudian yang kedua, tingkat kemampuan berpikir kreatif. Yang mana menurut Siswono, tingkat berpikir kreatif dalam matematika didasarkan pada 3 komponen, yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan dalam memecahkan masalah. Untuk tingkat berpikir kreatif ini sendiri, terdapat 5 tingkatan, yang mana terdapat 4 tingkatan, yang mana tingkatan berpikir kreatif yang keempat, yaitu pada tingkat ini, siswa mampu menyelesaikan suatu masalah dengan lebih dari 1 alternatif, yaitu bisa lebih dari 2 cara, 1 cara, yaitu seperti 2 cara ataupun 3 cara. Untuk tingkat berpikir kreatif yang ketiga, di sini siswa telah mampu menunjukkan suatu jawaban yang baru dengan cara penyelesaian yang berbeda atau fleksibel. Untuk tingkatan berpikir kreatif yang ketiga, yang kedua, yaitu pada tingkatan ini, siswa mampu membuat suatu jawaban atau masalah yang berbeda dari suatu jawaban atau masalah yang berbeda dari kebiasaan umum, atau bisa berupa jawaban yang lebih kreatif atau unik. Untuk tingkatan yang pertama atau yang ke-1, yaitu siswa di sini tidak mampu menjawab atau membuat masalah yang berbeda, meskipun salah satu kondisi berikut dipenuhi, yaitu cara penyelesaian yang dibuat berbeda-beda atau jawaban yang dibuat beragam. Namun di sini siswa tidak mampu untuk menjawabnya. Kemudian kita masuk ke dalam indikator kemampuan berpikir kreatif. Sebelum kita masuk ke dalam indikator kemampuan berpikir kreatif, kita harus mengetahui apa itu indikator. Yang mana indikator adalah variabel atau tanda yang digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi suatu fenomena atau keadaan yang ingin dipelajari. Indikator dapat digunakan untuk mengukur kinerja, kemampuan, atau keberhasilan suatu program. Yang mana Silver dalam Siswono menjelaskan bahwa untuk menilai kemampuan berpikir kreatif anak-anak dan orang dewasa sering digunakan T2CT, yang mana itu tuh merupakan fleksibilitas, kebaruan, dan juga kefasihan. Berikut indikator kemampuan berpikir kreatif, yang mana yang pertama ada elaborasi, yaitu penilaiannya berupa subjek menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang jelas dan lengkap dengan jawaban yang benar. Bentar lagi Bu, lagi nge-record Bu. Ya. Yang pertama ada elaborasi, yang mana penilaiannya berupa subjek penyelesaian masalah dengan langkah-langkah yang jelas dan lengkap dengan jawaban yang benar. Yang kedua, subjek penyelesaian masalah dengan langkah-langkah yang kurang lengkap dan jelas dengan jawaban yang benar. Yang ketiga yaitu subjek menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang jelas namun jawaban salah. Untuk kefasihan juga ada 3 penilaian, yang mana pertama itu subjek menyelesaikan masalah dengan berbagai macam interpretasi dengan ide penyelesaian dengan jawaban benar. Yang kedua, menyelesaikan masalah menggunakan lebih dari 1 buah penyelesaian dengan jawaban salah. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan 1 buah ide penyelesaian dengan jawaban benar. Kemudian ada fleksibilitas. Ada 3 penilaian. Yang pertama yaitu subjek menyelesaikan masalah dengan 2 cara atau lebih dengan jawaban benar. Yang kedua yaitu subjek menyelesaikan masalah dengan 2 cara tetapi masih ada terdapat kekeliruan. Yang ketiga yaitu subjek menyelesaikan masalah dengan 1 cara namun juga masih terdapat kekeliruan. Yang keempat ada kebaruan. Yang mana di sini ada 2 penilaian, yaitu subjek menyelesaikan permasalahan dengan cara yang unik dengan jawaban benar, dan subjek menyelesaikan permasalahan dengan cara yang unik namun masih terdapat kekeliruan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri.
Untuk berikutnya, materi keempat yaitu saya sendiri, Fadli Ramadan, dengan NIM 211404001. Baiklah, kita masuk ke dalam materi keempat, yang mana kisi-kisi kemampuan berpikir kreatif. Adapun satuannya dapat dilihat di layar kaca kita. Langsung saja masuk ke dalam hal-hal yang ada dalam kisi-kisi. Yang mana yang pertama itu ada kompetensi dasar, kemudian ada indikator materi, kemudian ada nomor soal yang dimaksud, kemudian ada juga ranah kognitif yang dipadukan, kemudian ada juga aspek berpikir kreatif, dan kemudian skor dalam soal tersebut. Adapun dalam kompetensi dasarnya, yang pertama yakninya mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, yang mana tergabung ke dalam hal penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan juga tara. Untuk yang kedua, yakninya menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan aritmatika sosial yang termasuk dalam penjualan, pembelian, potongan keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, dan neto, dan tara. Adapun dalam indikator materinya, yang pertama yakninya menghitung harga jual, harga pembelian, untung dan rugi, serta presentasinya berhubungan dengan persentase. Adapun dalam hal ini, dalam nomor soal ini terdapat pada soal nomor 1 sampai dengan 3, yang mana ranah kognitifnya itu C4, adapun aspek berpikir kreatifnya, soal pertama yaitu mengenai kepastian, soal kedua mengenai fleksibilitas, dan soal ketiga mengenai kepastian. Dan adapun skor yang diberikan tertinggi nantinya adalah 4, jikalau memenuhi hal-hal yang dibutuhkan. Kemudian untuk yang berikutnya mengenai menghitung bruto, neto, tara berhubungan dengan persentase, yang mana ranah kognitifnya itu ada C4 dan nomor soalnya itu ada di soal nomor 4 nantinya. Kemudian aspek kognitifnya mengenai fleksibilitas dan juga skornya adalah 4. Nah, untuk yang terakhir mengenai menghitung bunga tunggal, tabungan berhubungan dengan persentase, yang mana terdapat nanti dalam soal nomor 5 dan juga 6. Dan juga ranah kognitifnya sama-sama C4. Dan juga mengenai aspek kreativitasnya mengenai yaitu kebaharuan dan skornya juga 4. Dan ini bersumber dari skripsi senior pada tahun 2022. Baiklah, kita masuk ke dalam hal berikutnya, yakni soal tes kemampuan berpikir kreatif. Adapun yang tadi saya sampaikan, yang mana kita ambil saya satu contoh soal, yang mana nomor 1, Fahmi membeli 5 ekor anak kambing dengan harga 7.500.000. Fahmi akan merawat dan membesarkan anak kambing sampai anak kambing tersebut menjadi kambing kurban. Ia menghabiskan biaya perawatan 5 ekor anak kambing tersebut sebanyak 10 juta. Jika Fahmi menginginkan keuntungan sebesar 2.500.000 per ekor, berapakah harga jual setiap kambing tersebut? Gunakanlah minimal 2 cara yang berbeda. Nah, dari hal tersebut tentu dapat kita lihat dalam kunci jawaban, yang mana dalam hal tersebut kita contohkan dalam beberapa cara. Yang mana pada cara pertama, yang mana kita ketahui harga beli 5 ekor kambing itu seharga 7.500.000, kemudian biaya perawatannya sekitar 10 juta, sehingga keuntungan yang diinginkan 2.500.000 per ekor. Sehingga dalam penyelesaiannya, yakni kita cari pertama mengenai modal, yang mana modal keseluruhan sama dengan harga beli ditambah dengan biaya perawatan. Yang mana 7.500.000 ditambah dengan 10 juta menghasilkan 17.500.000. Kemudian harga beli 1 ekor sapi, 1 ekor kambing sama dengan modal keseluruhan dibagi dengan jumlah anak kambing. Yang mana harga keseluruhan tadi 17.500.000 dibagi dengan 5 menghasilkan 3.500.000 per ekor. Adapun harga jual kambing, yang mana 3.500.000 berdasarkan modal tadi dan keuntungan yang diinginkan adalah 2.500.000 sehingga menghasilkan harga jual 1 anak kambing seharga 6 juta nantinya. Adapun dalam cara kedua, harga beli 5 ekor anak kambing sama dengan 7.500.000, kemudian harga belinya per ekor langsung kita bagikan 5, yakni per ekor harganya 1.500.000. Adapun biaya perawatannya 5 juta. 5 ekor itu adalah 10 juta, sehingga per ekornya biaya perawatan adalah 2 juta. Kemudian, adapun keuntungan yang diinginkan Fahmi adalah 2.500.000 per ekor. Sehingga harga jual satuan anak kambing, yakninya harga satuan ditambah dengan untung. Yang mana 3.500.000 ditambah dengan 2.500.000 menghasilkan harga jual 1 ekor anak kambing adalah 6 juta. Adapun di sini dapat ditampilkan cara ketiga, yang mana harga jualnya sama dengan modal ditambah keuntungan. Yang mana modalnya tadi 7.500.000 ditambah dengan 10 juta dibagi 5
ditambah dengan 2.500.000 sehingga menghasilkan harga jual satu ekor anak kambing adalah 6 juta. Yang mana dari hal tersebut, dari kunci jawaban, dapat kita lihat penguraiannya atau penjelasannya dalam rubrik penskoran. Yang mana mengenai aspek yang pertama tadi, soal pertama mengenai kefasihan. Adapun respon peserta didik dan juga skornya, jikalau nantinya peserta didik tidak menjawab atau memberikan ide yang tidak relevan dengan konteks, maka skor yang diberikan adalah 0. Jikalau nantinya memberikan sebuah ide relevan dengan penyelesaian masalah dan pengungkapan dengan kurang jelas, maka skor yang kita berikan adalah 1. Jikalau nantinya peserta didik memberikan sebuah ide yang relevan dengan penyelesaian masalah dan pengungkapannya lengkap serta jelas, maka kita berikan skor 2. Kemudian memberikan lebih dari satu ide yang relevan tapi pengungkapannya kurang jelas, maka skor yang diberikan 3. Kemudian memberikan lebih dari satu ide yang relevan dengan penyelesaian masalah dan pengungkapannya lengkap serta jelas. Disitulah skor tertinggi yang kita berikan, yakni 4 skor. Mungkin begitu juga mengenai skor yang lain berdasarkan soal-soal yang telah ada di atas. Dan berikut juga ada beberapa pembagiannya, baik itu aspek yang diukur mengenai kefasihan, fleksibilitas maupun kebaruan. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat di sini. Baiklah, mungkin yang sekian yang dapat saya sampaikan selaku pemateri keempat, dan juga kami selaku kelompok pemateri mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.